Halo saudara, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di Sela. Mari kita memulai acara kita saat ini di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan Sela kami pada hari ini untuk Tuhan sendiri yang bekerja. Kalau setiap kami pada saat ini meluangkan waktu, memberikan waktu untuk ada di sini, mendengarkan, mengikuti Sela, kami percaya Kau juga memberkati setiap kami. Apapun yang kami lakukan Tuhan, saat kami sungguh-sungguh mencari kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu, maka Kau berjanji segala sesuatu akan Kau tambahkan dalam hidup kami. Berkati dan urapi waktu ini Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Oh, kami mau menyembah.
Hari ini kita akan belajar dari kisah Nehemia. Dia adalah seorang Yahudi yang bekerja bagi Raja Artasasta dari Persia sebagai juru minuman raja. Pada suatu hari dia mendengar kabar bahwa tanah leluhurnya di Yehuda berada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan yang sangat tercela. Tembok Yerusalem terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya bahkan telah terbakar menjadi reruntuhan. Dengan hancur hati ia kemudian berdoa, dia berpuasa, berkabung, serta dia bertobat atas nama bangsanya, bangsa Israel di hadapan Tuhan. Singkat cerita saudara, dia kemudian meminta izin kepada raja supaya bisa pulang untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Dan Raja Artasasta pun kemudian akhirnya mengabulkan permohonan Nehemia, dan bahkan saudara, raja itu mendukung penuh rencananya. Jadi Nehemia kemudian pulang ke Yerusalem dengan membawa surat kepada pemerintah setempat untuk apa yang akan dia lakukan. Dia bahkan membawa bahan-bahan bangunan dan juga serombongan orang Yahudi yang merupakan gelombang ketiga pulang dari pembuangan. Nah, setelah melewati berbagai tantangan dan permasalahan, akhirnya tembok Yerusalem berhasil dibangun kembali dalam waktu yang relatif singkat, yaitu hanya dalam waktu 52 hari, saudara. Dan saat ini kita akan memfokuskan pembahasan kita secara khusus kepada tantangan yang dihadapi oleh Nehemia dan bagaimana dia menanggapinya saat dia memimpin proyek pembangunan tembok Yerusalem. Mari kita membaca di kitab Nehemia pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Kemudian di ayat ketiga dikatakan, lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya. Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Bapak saudara yang dikasih Tuhan, Sanbalat itu adalah gubernur Samaria, tetangga Yehuda di sebelah utara, dan Tobia adalah seorang Israel yang bekerja sebagai pemimpin di daerah orang Amon. Itulah kenapa dia sering disebut juga sebagai orang Amon, tapi sebenarnya dia adalah orang Israel. Mereka berdua dan beberapa orang lain bersekongkol untuk menggagalkan rencana Nehemia di dalam membangun kembali tembok Yerusalem. Mereka ini adalah orang-orang yang sebelum Nehemia datang ke Yerusalem sudah menikmati segala kenyamanan, kemapanan karena posisi yang mereka miliki. Mereka inilah orang-orang yang mempertahankan status quo dan tidak menginginkan adanya perubahan yang baik di Yerusalem. Yang kemudian mereka lakukan, saudara, bukan hanya mereka berusaha merintangi, tapi juga berusaha menghancurkan mentalitas orang-orang Yahudi dengan memakai celaan, memakai hinaan, olok-olok. Mereka mempertanyakan kemampuan orang Yahudi untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Mereka bahkan tadi kita baca ya, mereka bahkan menyebut orang Yahudi itu sebagai bangsa yang lemah, yang tidak akan mungkin mampu membangun sesuatu. Dan bahkan di bagian akhir tadi dikatakan kalaupun mereka berhasil membangun tembok, maka pasti kualitasnya jelek sekali, sehingga kalau ada anjing yang kesenggol, lagi lompat kesenggol tembok itu, pastilah tembok itu akan roboh, itu mereka katakan. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam kita melakukan kehendak Tuhan, atau di dalam kita berusaha hidup benar di hadapan Dia, maka akan selalu ada serangan dari musuh-musuh jiwa kita. Alkitab berkata di kitab Wahyu pasal yang ke-12 bahwa iblis itu adalah pendakwa yang menuduh kita siang dan malam.
Pekerjaan iblis atau musuh kita ini sehari-hari adalah untuk menuduh, mempertanyakan kemampuan kita, serta mengintimidasi bahwa kita tidak akan mungkin menjadi orang Kristen yang berhasil. Itu pekerjaannya setiap hari, menuduh kita, mendakwa kita, membuat kita down, membuat kita patah semangat. Iblis tahu bahwa bersama dengan Tuhan Yesus, kita tidak akan mungkin dikalahkan. Kita hanya bisa kalah kalau kita terkena tipu dayanya dan mempercayai bahwa kita pasti akan kalah. Disitulah kekalahan kita. Itulah yang dihadapi oleh Nehemia. Dia menghadapi Sai War atau perang urat syaraf dari orang-orang yang menginginkan kegagalannya dan kegagalan proyeknya. Mari kita lihat saudara bagaimana Nehemia menanggapi ancaman, ejekan, intimidasi dari musuh-musuhnya tersebut. Mari kita baca selanjutnya masih di Nehemia pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Itu yang dikatakan oleh Nehemia, dia berdoa di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-6 kemudian dikatakan, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Saudara, inilah dua tanggapan dari Nehemia, berdoa dan bekerja. Berdoa dan bekerja. Nehemia memilih untuk tidak menanggapi ujaran kebencian dan hinaan dari Sanbalat dan Tobia dan orang-orang itu. Dia memilih, dia memutuskan membawa perkaranya di hadapan Tuhan, serta meminta untuk Tuhan sendiri yang bertindak dan menyatakan keadilannya. Dan Nehemia beserta seluruh orang-orang yang bersama dengan dia, mereka lanjut bekerja dengan segenap hati dan menghasilkan kemajuan yang sungguh pesat. Di sini kita belajar bahwa Nehemia dan orang-orangnya, mereka memilih untuk fokus pada pekerjaan mereka dan sama sekali tidak terpengaruh oleh celaan dan intimidasi dari musuh-musuh mereka. Dan saya percaya mereka bisa melakukan itu karena mereka telah menyerahkan kepada Tuhan apa yang menjadi bagiannya Tuhan, yaitu berperkara kepada musuh-musuh mereka, untuk Tuhan sendiri yang berperkara kepada musuh-musuh mereka. Dan mereka melakukan bagian yang mereka bisa lakukan, yaitu terus bekerja, fokus menyelesaikan proyek pembangunan tembok Yerusalem. Alkitab berkata untuk kita tidak berfokus kepada kekhawatiran kita, sebagaimana yang diinginkan oleh musuh-musuh jiwa kita. Alkitab berkata untuk kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena Ia berjanji, Dia yang memelihara hidup kita. Mari kita lanjutkan kisah ini saudara. Nehemia pasal yang keempat, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Waktu mereka mendengar ada perkembangan yang bagus, mereka sangat marah. Kemudian ayat 8 dikatakan mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Saudara, di saat melihat bahwa intimidasi, perang urat syaraf, hinaan mereka tidak direspon dan mereka gagal, dan bahkan yang terjadi pekerjaan pembangunan justru bisa menjadi semakin cepat, maka Sanbalat, Tobia dan seluruh sekutu mereka memutuskan untuk mereka melakukan serangan secara fisik kepada Nehemia dan rakyat yang membangun tembok Yerusalem. Dan saat Nehemia mendengarkan rencana mereka, Nehemia melakukan hal yang sama, yaitu berdoa. Di ayat selanjutnya, ayat 9 dikatakan, tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Saudara, doa bagi Nehemia itu bukanlah jalan keluar terakhir sewaktu dia menghadapi masalah.
Bagi Nehemia, doa adalah hal pertama yang dilakukan sebelum melakukan hal-hal yang lain. Respon Nehemia sewaktu mendengar kemalangan Yerusalem bukanlah langsung mencari pertolongan manusia atau minta tolong dari raja, tapi dia berdoa dan bahkan berpuasa mencari pimpinan Tuhan di dalam apa yang dia hadapi. Saudara, mari kita menjadikan doa menjadi andalan utama dalam menghadapi setiap bentuk serangan yang bisa datang dalam kehidupan kita. Dan saudara, Nehemia bukan hanya berdoa. Dia dan orang-orangnya kemudian mengadakan penjagaan siang dan malam terhadap serangan yang bisa saja datang dari Sanballat dan teman-temannya. Setiap waktu bisa datang, mereka berjaga-jaga, mereka bersiap. Dalam situasi yang mengancam seperti pandemi ini, adalah hal yang bijaksana untuk kita bukan hanya berdoa, tapi kita juga perlu berjaga-jaga, saudara. Tuhan tentu saja mengendaki kita percaya sepenuhnya kepada perlindungan Dia dalam waktu-waktu ini. Tetapi pada saat yang sama, kita harus bertindak bijaksana dengan juga disiplin menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Saudara, kisah ini kemudian berlanjut dengan tantangan yang mereka hadapi bukan lagi dari luar tetapi dari dalam secara internal. Ayat yang ke-10 sampai dengan ayat 12 menceritakan bagaimana kekuatan para pekerja sudah mulai merosot, sedangkan pekerjaan yang harus dikerjakan masih sangat banyak. Bahkan orang-orang yang bekerja itu berkata bahwa mereka tidak sanggup lagi untuk membangun tembok itu. Itu yang mereka sampaikan kepada Nehemia, mereka tidak sanggup lagi, mereka kecapean. Saudara, walaupun Nehemia sebagai pemimpin, dia masih kuat dan masih bersemangat, namun ternyata banyak di antara orang-orang yang bekerja dengan dia mulai menjadi lemah dan patah semangat. Selain lelah karena pekerjaan yang sangat berat, pekerjaan yang sangat berat, mereka juga mengalami ketakutan dengan kabar bahwa musuh-musuh mereka akan datang untuk menyerang serta mencelakakan mereka. Apa yang dilakukan oleh Nehemia menghadapi situasi yang demikian? Seringkali saudara, masalah yang lebih sulit itu bukan dari luar saudara, tapi yang dari dalam itu yang sering lebih sulit. Ayat yang ke-13 dan ke-14 memberikan kita catatan tentang apa yang menjadi respon dari Nehemia. Ayat 13. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak dan panah di bagian-bagian yang paling rendah di tempat itu, di belakang tembok dan di tempat-tempat yang terbuka. Ayat yang ke-14, ku amati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. Perhatikan baik-baik saudara, ini yang dikatakan Nehemia. Jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Nehemia adalah pemimpin yang mengerti bagaimana menciptakan rasa aman serta bagaimana menyemangati orang-orang yang dipimpinnya, saudara. Dan untuk memberikan rasa aman dari kemungkinan serangan musuh yang bisa datang kapan saja, Nehemia memerintahkan untuk memperkuat penjagaan dengan seluruh persenjataan lengkap di tempat-tempat yang lemah, tempat-tempat yang rawan untuk diserang. Dia pastikan ada posisi-posisi yang dijaga di sana. Dan dia bukan hanya berwacana, namun langsung membuat keputusan yang strategis untuk perlindungan dan juga keamanan rakyatnya. Dan setelah semua penjagaan tertata dengan benar, dia kemudian memberikan kata-kata yang membangkitkan semangat orang-orang yang tadinya kelelahan, mereka sudah mau menyerah, putus asa di dalam membangun tembok Yerusalem ini. Ini juga adalah kata-kata yang perlu kita pegang, saudara, dalam kita menghadapi serangan atau intimidasi musuh yang berusaha melemahkan iman dan juga bahkan imun kita di situasi pandemi seperti sekarang ini. Yang pertama, Nehemia berkata untuk mereka, jangan takut. Jangan takut kepada musuh-musuh mereka. Bukan karena kekuatan atau penjagaan ketat yang mereka telah siapkan,
Namun alasan supaya mereka jangan takut adalah karena Tuhan mereka, Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang maha besar dan Allah yang dahsyat. Saudara, adalah sangat penting untuk kita di hari-hari ini lebih fokus kepada kemahakuasaan Tuhan ketimbang kengerian yang bisa ditimbulkan dari virus COVID-19 ini. Saya ingat beberapa hari yang lalu ada teman yang bersaksi bagaimana dia bisa melewati momen kritis waktu dia terjangkit COVID-19. Dia berkata saat dia kesakitan, susah bernafas, dia memutuskan untuk berhenti membaca berita-berita berkenaan dengan pandemi, berkenaan dengan virus, dan dia fokus mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan hal-hal lain yang membuat semangatnya bangkit, membuat semangatnya hidup kembali. Dia fokus kepada kuasa Allah ketimbang kepada kuasa sakit penyakit. Jadi saudara, yang pertama, Nehemia berkata kepada rakyatnya untuk mereka tidak takut kepada musuh-musuh mereka, karena mereka memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang penuh dengan kuasa. Dan setelah itu Nehemia kemudian berkata, berperanglah, berjuanglah untuk keluargamu, untuk saudaramu, untuk anak-anakmu, untuk istrimu, dan untuk rumahmu. Berjuang, berperang, fight for your family. Setelah tahu bahwa ada Allah yang Maha Kuasa menyertai kita, ini waktunya untuk kita berperang, untuk kita melawan, untuk kita berjuang demi keluarga kita, demi orang-orang yang kita kasihi. Nehemia berkata, inilah waktunya kita berjuang demi orang-orang yang kita cintai. Saya rasa tidak ada jenis perjuangan yang paling layak diperjuangkan ketimbang di saat kita berjuang bagi istri kita, bagi anak-anak kita, bagi saudara-saudara kita, bagi keluarga kita. Saya percaya salah satu hal yang diserang iblis di waktu pandemi ini selain kesehatan tentu saja juga adalah area hubungan, area keluarga. Walaupun saya bersyukur di masa pandemi ini banyak membuat keluarga bisa mempunyai waktu yang lebih banyak untuk berkumpul. Namun saya juga melihat sendiri pada akhirnya hal itu juga sering menjadi sumber konflik karena sering ketemu makanya sering bertengkar. Saya mendorong setiap kita untuk tidak menyerah dengan keluarga kita. Para suami, jangan kau menyerah dengan istrimu. Para istri, jangan kau menyerah dengan suamimu. Bagi para orang tua, jangan menyerah dengan anak-anakmu. Bagi anak-anak, jangan menyerah dengan orang tuamu, dan seterusnya. Fight for them. Berjuang bagi mereka, percaya, beriman untuk mereka berubah. Ini waktunya untuk kita berperang, berjuang demi keluarga kita. Kita hidup di dunia di mana sepertinya iblis berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan keluarga yang kita tahu berakibat pada perceraian, pada hubungan yang tidak harmonis antar pasangan atau antar orang tua dan anak, antar saudara. Saudaraku, jangan izinkan apa yang terjadi di dunia di sekitar kita dan juga perkataan-perkataan intimidasi dari iblis membuat saudara menyerah dengan keluarga saudara. Ingatlah kebenaran penting ini. Saudara tidak berjuang sendiri. Ada Allah yang maha kuasa, yang dahsyat, yang turut berperang bagi saudara. Dan jika Allah beserta dengan kita, maka siapakah lawan kita? Kita pasti menang. Saudaraku, tetaplah percaya, tetaplah berdoa, tetaplah mengasihi, tetaplah mengampuni. 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit kembali. Jika ada satu perjuangan yang layak diperjuangkan dengan mati-matian di dalam hidup ini, maka itu adalah perjuangan demi keluarga kita. Kembali ke kisah Nehemia, saudara. Setelah akhirnya mereka bisa memperkuat penjagaan terhadap musuh dan kemudian mereka bersemangat kembali untuk berjuang demi keluarga, demi rumah mereka karena Allah mereka yang dahsyat, maka ayat yang selanjutnya mencatat demikian, yaitu di Nehemia pasal yang keempat ayat yang ke-15. Saya akhiri dengan ayat ini. Ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui, dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok, masing-masing ke pekerjaannya. Pada akhirnya mereka bisa melanjutkan pekerjaan untuk menyelesaikan
pembangunan tembok Yerusalem. Saudara, inilah pelajaran yang penting bagi kita pada hari ini. Di saat kita menghadapi tekanan dan juga intimidasi dari musuh kita, mari kita mengingat 3 hal ini. Berdoalah terlebih dahulu. Pray first. Dahulukan Tuhan daripada semuanya. Berdoa terlebih dahulu. Datang ke Tuhan terlebih dahulu. Yang kedua, bertindaklah bijaksana. Jangan kita diam, jangan kita lengah, dan jangan kita kemudian menjadi ceroboh. Dan yang ketiga, berjuanglah bagi orang-orang yang kita kasihi. Karena Dia yang Maha Kuasa menyertai dan menjanjikan kemenangan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami bisa dapatkan dari kisah tentang Nehemia ini. Ajar kami Tuhan untuk bisa merespon dan menyikapi dengan benar setiap kali kami menghadapi intimidasi dari musuh jiwa kami, Tuhan. Tolong kami. Secara khusus saya mau berdoa untuk setiap kami yang mungkin hari-hari ini kami sedang dikuasai roh ketakutan, kekhawatiran oleh karena situasi pandemi ini. Aku berdoa Tuhan, tolong mereka. Oleh karena kuasa Roh Kudus, mereka akan bisa mengalahkan ketakutan mereka. Sehingga mereka bisa merespon dengan bijaksana dan mereka bersemangat dalam kehidupan ini. Oleh anugerah-Mu dan di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.